Proyek food estate di Merauke serta tinjauannya dari perspektif sosiologi, filsafat, dan antropologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Dihian Paramita, mahasiswa Teknik Lingkungan Angkatan 2024 dengan NIM 245130006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai proyek food estate yang berlangsung di Papua, khususnya di Kabupaten Merauke dan daerah sekitarnya. Dalam video ini, saya akan mengulas dampak lingkungan dan sosial yang terjadi akibat adanya proyek tersebut, serta mengulasnya dari perspektif sosiologi, filsafat, dan antropologi sesuai dengan mata kuliah humaniora dan ilmu sosial. Mari kita mengenal apa itu proyek food estate. Food estate merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui pengembangan lahan pertanian dalam skala besar. Namun, di Papua, program ini menimbulkan berbagai kontroversi karena dianggap menyebabkan kerusakan hutan yang luas, mengancam ekosistem, dan menyebabkan konflik sosial. Proyek ini direncanakan meliputi pembukaan lahan dengan total lebih dari 2 juta hektar di beberapa kabupaten seperti Merauke, Mapi, Bovendigul, dan Yahukimo. Proyek food estate di Papua berfokus pada wilayah Merauke dan sekitarnya dengan target pembukaan lahan pertanian sebesar jutaan hektar yang meliputi lahan pertanian padi, tebu, dan bioetanol, yang mana sebagian besar lahan ini berasal dari hutan tropis dan lahan gambut. Proyek food estate di Merauke resmi dimulai pada 12 Juli 2024, bertepatan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 835 Tahun 2024 oleh Menteri KLHK Siti Nurbaya. Sejak Juli 2024, alat berat untuk mendukung proyek ini mulai didatangkan ke Merauke dengan gelombang pertama sebanyak 500 unit datang di lokasi. Lantas, pihak-pihak apa saja yang terkait dalam kasus ini? Yang pertama, tentunya pemerintah pusat dan daerah yang mendorong proyek ini sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, investor dan pelaku usaha yang menyediakan alat berat dan modal untuk membuka lahan, seperti Andi Syamsuddin Arsyad atau yang lebih dikenal dengan Haji Isam. Ia adalah pengusaha asal Kalimantan Selatan sekaligus pemilik perusahaan Jorlin Group, yaitu sebuah perusahaan besar yang bergerak di berbagai sektor, seperti pertambangan, jasa pelabuhan, transportasi, agribisnis, dan infrastruktur. Bahkan, ia membeli ribuan eskavator guna menunjang kelangsungan proyek food estate. Yang ketiga adalah masyarakat adat Papua, khususnya suku Malin dan suku lainnya yang selama ini mereka hidup bergantung pada hutan dan sumber daya alam sebagai bagian dari kehidupan dan budaya mereka. Yang keempat adalah lembaga swadaya masyarakat dan akademisi yang mengkritisi dampak sosial dan ekologis dari proyek ini. Ada juga fenomena yang terjadi dari adanya proyek food estate. Yang pertama, tentunya terjadi deforestasi besar-besaran. Data Forest Watch Indonesia menunjukkan adanya peningkatan deforestasi di Papua Selatan melebihi 2 kali lipat, mencapai sekitar 190.000 hektar pada periode 2022 hingga 2023. Yang kedua, adanya kerusakan lahan gambut yang luas, yaitu sekitar 1,4 juta hektar yang menyebabkan pelepasan karbon yang signifikan dan memperparah perubahan iklim. Ketiga, hilangnya keanekaragaman hayati, termasuk hilangnya habitat spesies endemik seperti burung cendrawasih yang terancam punah. Yang keempat, adanya dampak sosial, berupa hilangnya akses masyarakat adat terhadap tanah leluhur mereka, yang memicu konflik lahan dan merusak identitas budaya serta pengetahuan lokal. Dan yang kelima, potensi pencemaran lingkungan akibat penggunaan pupuk dan pestisida secara intensif yang dapat mengancam kualitas air dan kesehatan masyarakat. Mari kita tinjau kasus ini secara sosial. Dari perspektif sosiologi, berdasarkan teori ekologi politik, proyek ini memperlihatkan adanya pertentangan kekuasaan
antara pemerintah dan korporasi dengan masyarakat adat yang hak atas tanahnya terabaikan, sehingga menimbulkan ketidakadilan lingkungan. Pada kasus ini, konstruksi sosial masalah membantu menjelaskan bagaimana masyarakat adat dan aktivis membangun kesadaran kolektif untuk menolak proyek yang merusak lingkungan dan kebudayaan mereka. Perilaku kolektif terlihat dalam gerakan penolakan dan advokasi hak masyarakat adat sebagai respon terhadap proyek ini. Contoh penolakan ini disuarakan oleh Pastor Pius Manu, seorang tokoh agama sekaligus pemilik tanah adat yang menyatakan bahwa proyek food estate berjalan tanpa sosialisasi dan persetujuan masyarakat adat. Adapun Frankie Samperante, Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, yang juga menyatakan bahwa proyek food estate tidak menghargai otoritas dan norma adat karena tidak ada kajian sosial dan lingkungan hidupnya. Dari perspektif filsafat, etika lingkungan menuntut adanya tanggung jawab moral manusia terhadap alam dan generasi mendatang. Etika relasionalitas yang dianut masyarakat adat menyebut bahwa manusia tidak boleh mengeksploitasi hutan secara serakah. Konsep keadilan generasi juga mengingatkan agar sumber daya alam tidak dieksploitasi secara berlebihan agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Selain itu, deforestasi mencerminkan dominasi antroposentrisme atau manusia sebagai pusat alam, yang tentunya hal ini bertentangan dengan filosofi masyarakat adat. Maka dari itu, proyek ini menimbulkan dilema antara kebutuhan pengembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Dari perspektif antropologi, masyarakat adat Papua memiliki hubungan yang erat secara kultural dan spiritual dengan hutan dan tanah leluhur mereka. Alih fungsi lahan mengancam keberlangsungan ritual, identitas budaya, dan pengetahuan lokal yang melekat pada ekosistem tersebut. Dalam hal ini, pendekatan etnografi dapat digunakan untuk memahami dampak sosial budaya dan bagaimana masyarakat adat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Pembukaan lahan secara besar-besaran untuk proyek ini dapat mengancam kelangsungan ritual adat, termasuk ritual tanam sasi. Tanam sasi adalah ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat suku Malin sebagai bentuk ungkapan duka dan penghormatan terhadap leluhur yang telah meninggal. Dan ritual ini penting dilakukan sebagai penghormatan kepada leluhur dan menjaga ikatan spiritual dengan alam sekitar. Selain itu, perubahan fungsi hutan menjadi area pertanian mengganggu hubungan masyarakat dengan lingkungan sekitar, karena hutan tidak hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga merupakan bagian dari identitas budaya dan spiritualitas mereka. Sistem pangan tradisional yang selama ini mengandalkan pengelolaan hutan, berburu, dan meramu mulai tergantikan oleh pertanian modern yang dibawa oleh proyek food estate. Perubahan ini berdampak pada pola konsumsi masyarakat yang pada akhirnya memengaruhi kesehatan dan gizi mereka. Hilangnya desa-desa adat dan area berburu tradisional juga menyebabkan trauma sosial dan spiritual karena hilangnya ruang hidup dan jalur leluhur yang selama ini merupakan bagian penting dari kehidupan mereka. Kasus food estate di Papua menggambarkan kompleksitas persoalan lingkungan yang tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan antara sosiologi, filsafat, dan antropologi sangat penting untuk memahami dan mencari solusi yang berkelanjutan. Kita perlu mendorong pembangunan yang adil dan ramah lingkungan agar tidak mengorbankan masyarakat adat dan kekayaan ekosistem Papua. Baik, terima kasih atas atensinya telah menonton video saya. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.